Dinul Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tidak bisa diartikan hanya sekedar agama. Jadi sebetulnya kata agama Islam disandingkan dengan istilah agama Kristen, Hindu, Buddha sangat-sangat tidak tepat. Sangat-sangat mereduksi arti Islam itu sendiri. Maka kalimat din tidak bisa kita artikan, tetapi kita jelaskan maksudnya. Din ini memiliki 4 arti, dan saya kira itu tidak ada dalam agama. Din itu memiliki arti pertama adalah as-sultatul ulya, kekuasaan tertinggi. Jadi kalau kita ingin tahu din kita din apa, maka kita bertanya, siapa penguasa kita tertinggi? Siapa penguasa kita tertinggi? Maka Allah Subhanahu wa taala tegas, kata kekuasaan, kata sultan, kata mulk itu sangat banyak. Qulillahumma malikal mulk limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Untuk siapa kerajaan pada hari itu? Milik Allah yang satu dan menguasai. Katakanlah, ya Allah, Engkau pemilik kerajaan. Yang kedua, kata din memiliki arti al-khudu li sultatil ulya, ketundukan, kepatuhan kepada penguasa tertinggi. Sudahkah kita memahami siapa penguasa tertinggi kita? Sudah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudahkah kita patuh dan tunduk kepada penguasa tertinggi dan menyadari bahwa kita tidak akan lepas dari kekuasaan Allah? Walaupun kadang-kadang sebagian manusia dikasih kekuasaan oleh Allah, tapi harus menyadari, falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Katakanlah, coba kalau Anda merasa diri Anda tidak ditundukkan oleh Allah, falaula in kuntum ghairu madinin, kalau kalian merasa tidak ditundukkan oleh Allah, tarji'unaha, tolong kembalikan nyawamu. Tolong kembalikan nyawamu, rohmu, untuk tidak dicabut oleh malaikat Israel. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jadi yang namanya din adalah ketundukan kepada penguasa tertinggi, yang hal itu direfleksikan pada arti din yang ketiga, yaitu andimatul hayah, sistem hidup. Sistem hidup, aturan hidup, halal haram, boleh atau tidak, batasan-batasan, pedoman-pedoman. Inilah makna afa ghayra dinillahi yabghun, afa ghayra dinillahi yabghun, apakah din selain Allah mereka cari? Apakah aturan selain Allah mereka cari? Afa hukmal jahiliyat yabghun, apakah hukum jahiliyah mereka cari? Jadi
Kalau kita berdinul Islam, maka kita harus menggunakan syariat Islam. Untuk apa? Mengatur kehidupan kita. Maka ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengatur kehidupan dengan Islam sangat banyak. Cukuplah Al-Maidah 48-49 ditegaskan berkali-kali, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Anihkum itu bukan hanya sekedar mengadili, tapi aturlah kehidupan manusia dengan hukum Allah. Diulang-ulang 48-49, dan diulang-ulang supaya kita fokus. Tujuan kita adalah hifdzuddin, menjaga dinul Islam, wasiyasatud dunya biddin, dan mengatur kehidupan dengan ad-din. Yang keempat adalah al-jaza, pembalasan, baik ganjaran maupun hukuman. Kama tadinu tudan, kama tadin tudan. Sebagaimana kalian tunduk, kalian dibalas. Kama tadin tudan. Inilah makna wa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Nah, 4 hal ini makna ad-din. Kita meyakini penguasa tertinggi Allah, maka kita harus tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara menjalankan syariat Allah, karena meyakini yang punya surga dan punya neraka, yang punya kemuliaan dan bisa menghinakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.